cerita seram tentang konspirasi-konspirasi yang mengelilingi mantan Presiden Indonesia, Soekarno sudah marak terdengar. Apakah kamu sudah tahu? Terlahir dengan nama tunggal, Soekarno merupakan salah satu sosok penting di Indonesia. Mantan Presiden Indonesia pertama ini berhasil membawa Indonesia lebih maju dan melepaskan kepemerintahan serta rakyatnya dari genggaman para penjajah. Namun, di balik semua jasanya, Soekarno menyimpan banyak rahasia. Konon rahasia-rahasia tersebutlah yang membantunya dihormati dan disegani banyak orang. Penasaran cerita seram konspirasi Soekarno apa saja yang pernah terkuak? Mari kita bahas satu persatu. Cerita seram konspirasi Soekarno. Benarkah ia orang sakti? Yang pertama, tongkat komando legendaris. Selama masa hidupnya, rakyat mengenal Soekarno sebagai seorang presiden berwibawa. Salah satu ciri khas Soekarno adalah tongkat komandonya yang tidak pernah absen ia bawa kemana-mana. Nah, tongkat inilah yang dikabarkan dibekali dengan ilmu sihir. Menurut sejarah, tongkat Soekarno sebenarnya ada 3, namun hanya satu jenis yang sering dibawa oleh sang proklamator ini. Tongkat yang kini berdiam di Museum Kepresidenan RI tersebut dikabarkan menjadi sumber kekuatan dan kemakmuran Soekarno. Dengar-dengar, tongkat komando Soekarno juga dapat menolak bala karena dihinggapi oleh makhluk halus. Apakah kamu percaya? Yang kedua, kematian yang diatur. Apabila dilihat dari sisi sejarah, Er Soekarno meninggal dunia karena sakit ginjal. Sebelum wafat, istri Soekarno, Ratnasari Dewi sudah membawa suaminya untuk berobat di Winan, Australia. Kendati dibantu Profesor Dr. K. Vellinger asal Universitas Kedokteran Winan, Er Soekarno tidak bisa terselamatkan. Ia meninggal dunia pada tanggal 21 Juni tahun 1970 sebagai seorang tahanan politik. Walaupun dalam buku sejarah menyebutkan penyebab kematian Soekarno karena sakit, nyatanya sang istri tidak bertanggapan seperti itu. Ratnasari Dewi berpikir kematian Soekarno sudah diatur oleh oknum rahasia agar tepat dengan momentum eleksi presiden terbaru Indonesia. Bukan cuma itu, Ratna juga menduga seseorang sudah meracuni Soekarno sehingga kesehatannya terus menurun. Yang ketiga, ada harta karun Soekarno yang tersembunyi. Cerita seram konspirasi Soekarno berikutnya adalah keberadaan harta karun yang ditinggalkan oleh presiden pertama Indonesia itu. Menurut para sejarawan, Soekarno dulu hidup mencukupi. Saat meninggal, ia tidak hanya meninggalkan jasa, namun juga harta karun yang berlimpah. Saking banyaknya, harta karun Soekarno disebutkan dapat menyelamatkan utang negara yang menumpuk. Teori konspirasi ini muncul setelah artikel di surat kabar Kronen Zaitun menerbitkan kebenarannya. Belum jelas harta seperti apa yang Soekarno tinggalkan, yang pasti tidak ada yang tahu di mana ia menyimpan harta karun tersebut. Yang keempat, teka-teki Supersemar. Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani Ir. Soekarno pada 11 September tahun 1966. Surat ini diracik oleh Markas Besar Angkatan Darat yang pada masanya menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk menjaga Indonesia dari gejolak politik tahun 1966. Surat ini juga yang kabarnya menjadi batu loncatan pertama bagi Soeharto untuk mencalonkan dirinya sebagai seorang presiden. Setelah penandatanganan selesai, tidak ada lagi yang pernah melihat surat asli Supersemar. Surat yang disimpan pemerintahan sekarang disebut-sebut sebagai salinan belaka. Beberapa orang bahkan curiga surat tersebut hanyalah dokumen palsu agar Soeharto dapat menguasai pemerintahan Indonesia di tahun 1966. Yang kelima, peci miring Bung Karno. Insinyur Soekarno identik dengan penampilannya yang gagah dan rapi. Bahkan dengan peci yang terlihat miring saja, ia tetap terlihat karismatik. Setelah diselidiki, alasan Soekarno selalu menggunakan peci adalah untuk menutupi luka goresan di dahinya.
Peci ini juga bukan sembarang peci. Soekarno membeli semua pecinya dari penjahit ternama Mustofa. Menurut sumber terdekatnya, peci tersebut dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen konspirasi atau kontroversi apa yang akan dibahas dalam video selanjutnya. Terima kasih.